Kamu mahasiswa semester tengah yang nilainya tinggi, tapi kalau temannya presentasi, kerjanya molor doang. Aku yakin kamu udah belajar kok. Masa ngerjain ujian juga pakai AI? Aku saranin ngerjain tugas aja ya pakai AI. Nanti C3 kamu bisa downgrade. Iya, kamu nggak bisa nerapin suatu konsep ke topik yang lagi dipelajari. Oke, sabar dulu. Aku tantang kamu buat jawab ini. Apa yang kamu lakukan setelah belajar teori? Terserah deh teori apa. Fisika kuantum, sosiologi, teori belajar Piaget. A. Langsung praktek. B. Cari contoh kasus. C. Bingung. Terus lanjut scroll set medsos. Kamu bisa pause, terus tulis di komen ya. Oke, biar jangan rugi-rugi amat nonton video ini, aku bakal kasih tahu tujuannya nih. Satu, kamu paham C3 atau menerapkan dalam taksonomi belum? Yang kedua, kamu tahu contoh kegunaan di bidangnya sains dan juga sosial dan pembelajaran. Ketiga, cara ngukur apakah kamu benar-benar paham konsep ini. Plus tips simpel buat kamu biar gak sekedar hafal teori doang. Oke, kita mulai nih. C3 atau menerapkan artinya menggunakan pengetahuan di situasi baru. Misal nih, kamu belajar rumus gaya, terus pakai rumus itu buat hitung kecepatan roller coaster. Contoh lainnya nih, kamu paham teori konflik, terus analisis penyebab demo buruh di TikTok. Ini krusial banget, karena kalau kamu cuma hafal teori tapi nggak bisa pakai di kehidupan nyata, ya sayang banget kan. Ibarat punya pulpen, tapi cuma dianggurin di kota pensil. Oke, kalau kamu udah ngerasa kamu udah di tahap C3 ataupun kamu mau naik ke tahap C3. Ini nih contohnya nih di bidang sains. C2 kamu hanya cukup jelasin hukum Archimedes. Nah, di C3 kamu bisa hitung volume batu pakai gelas ukur dan air. Kalau kamu anak sosial nih, di C2 kamu hanya cukup sebutkan faktor kemiskinan. Kalau mau naik ke C3, kamu harus bisa wawancarai pedagang kaki lima, lalu kaitkan jawabannya dengan teori yang ada di buku. Oke, kalau kamu anak ilmu pendidikan nih, di C2 kamu harus bisa jelasin teori belajar Piaget. Di C3, kamu harus bisa rancang sebuah pembelajaran berlandaskan teori Piaget. Gitu. Nampak kan bedanya? Karena C2 itu pasif, C3 itu aktif. Kamu jadi problem solver. Kayaknya mudah kan? Tapi terus kenapa kamu masih sulit aja nerapinnya? Yang pertama nih, karena kamu nggak paham materinya. Atau bahkan C2 aja kamu nggak ngerti. Yang kedua, daya fokus yang kurang. Yang ketiga, jangan-jangan kamu belum makan. Oke. Sekarang kita ukur nih. Gimana nih cara ngukurnya? Di taksonomi belum ada nih namanya kata kerja operasional. Tujuannya buat mengindikasikan kemampuanmu di mana. Soalnya kalau kamu berhasil selesaiin soal gunain rumus nih. Oke, kamu udah C3. Kalau kamu bisa jelasin tren baru ke orang lain. Oke, kamu udah C3. Simpel kan? Nah, trik lainnya nih. Biar kalian makin cepat nih naik dari C2 ke C3. Coba ya, lakuin ini setelah belajar teori. Teori apa aja? Yang pertama, cari kasus nyata. Yang kedua, diskusiin. Bukan debat kusir. Terus tiga, eksperimen kecil.
Intinya, jangan biarkan ilmu mengendap di otak. Karena kalau orang luar bilang, knowledge is power, but application is impact. Udah deh, sekian. Semangat dan full power. Kalau kamu suka video ini, silahkan like, share kalau berguna, subscribe, sampai kamu bisa menguasai high order thinking skill.